viewers, minal aidin wal faidin. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Home Sweet Home tetap hadir menemani Anda. Tayangan berisikan informasi tentang arsitektur dan desain interior, seni merancang bangunan, dan pola dekorasi rumah untuk menciptakan kehangatan dan kenyamanan untuk ditempati bersama keluarga tercinta. Lantas, seperti apa rumah yang akan tampil pada episode kali ini? Semua tersaji dalam Home Sweet Home. Viewers, menilik setiap model dan bentuk bangunan rumah tentunya saja memiliki karakter dan karisma yang berbeda. Beberapa nama negara diidentikan juga sebagai konsep rumah, seperti konsep Eropa, Maroko, Timur Tengah. Namun siapa bilang bahwa konsep-konsep tersebut tidak boleh digabungkan? Dan dalam suasana lebaran ini, Home Sweet Home akan mengetengahkan konsep rumah iconic yang istimewa bagi viewers di rumah. Hello, Home Sweet Home. Selamat datang di rumah saya. Nama saya Maya Miranda Ambarsari. Rumah saya kebetulan bergaya tropical classic. Biasanya saya sebut sebagai eclectic karena bermacam-macam perpaduan antara tropical dan modern dan klasik. Ya, konsep rumah yang mengusung tema eclectic ini merupakan perpaduan antara konsep tropical modern dan klasik. Maka langsung saja kita lihat seperti apa keindahan rumah hunian ini. Nah, sebelum kita masuk ke rumah saya, maka sebaiknya kita melihat dulu area di luar karena saya sangat suka sekali dengan suasana taman. Monggo kita ke arah kanan. Di belakang saya ini, kalau pemirsa lihat, saya sangat suka dengan hidroponik karena kita kebetulan pencinta makanan sehat dan segar. Jadi daripada susah-susah, maka kita sendiri yang nanam hidroponik di sini. Nah, ini semua salah satu juga penyaluran hobi saya karena kebetulan saya sangat senang yang namanya bercocok tanam. Selain kita punya area hidroponik dan juga taman-taman bunga-bunga di sekitar taman saya ini, saya juga dan suami itu sangat senang yang namanya kolam ikan. Karena rasa-rasanya kalau misalnya ada taman dan ditambah dengan ada bunyi air dan melihat ikan-ikan koyennya, suasananya tuh beda lah gitu, nggak kayak di perkotaan gitu. Jadi dengan suasana hijau, ini memperlihatkan suasana yang sangat-sangat apa ya, kalau kita bilang itu sangat kekeluargaan seperti itulah. Gitu. Jadi begitu orang masuk pun orang udah merasa bahwa rumah ini sangat hangat, demikian. Kita mulai saja dengan pintu. Memang ini namanya pintu utama kita. Tingginya 4 meter yang dibuat dari jati. Ini semua dibentuk dengan cita rasa yang tinggi kalau saya bilang ya. Jadi ini arsiteknya yang pintar sekali. Beliau membuat ini pintu sangat gagah dan firm seperti itu. Jadi kalau orang sudah masuk itu begitu melihat pintu ini langsung merasa bahwa wah ini pintu utamanya a very strong solid wood. Rumah ini sebenarnya tipikalnya adalah typical tropical, namun saya mengawinkan rumah tropical ini dengan model juga klasik. Ini terlihat pada saat kita masuk ke rumah, maka kita dapat melihat langsung adalah lemari yang berbentuk klasik. Jadi perkawinan antara tropical dan modern klasik itu terlihat sekali pada saat masuk ke dalam rumah ini. Nah, walaupun begitu, saya tidak melupakan bahwa saya adalah orang Indonesia, maka saya juga sangat mencintai buatan Indonesia. Di sini adalah ceritanya ini souvenir yang berbentuk dari perak ya, dari perak, dan ini menunjukkan kereta kencana. Viewers,
Chairs pada ruang tunggu atau foyer sangat menitik beratkan suasana dan nuansa berkonsep klasik. Dimulai dari kursi, chandelier, gordon, dan juga footrest. Semuanya mengeluarkan aura Eropa klasik yang sangat mewah. Kita memasuki ruang tamu pertama. Di sini sebenarnya kalau kita bilang ruang tamu, tapi biasanya tamu ini kira-kira duduk cuma 5 menit atau less than 10 minutes. Karena memang hanya untuk menerima tamu sebentar saja di dalam, biasanya kita langsung masukkan ke dalam ruang keluarga. Nah, seperti pemirsa lihat di ruangan tamu saya ini, di sini kelihatan sekali sangat klasik, dimulai dari chandelier sendiri, dan kalau kita lihat juga dari model curtainnya, gordennya, dan vitrasenya juga sangat klasik. Dan kursi-kursinya kita lihat juga, ini adalah model kursi klasik, lalu saya tambahkan di sini bantal yang juga kelihatannya sangat klasik juga, dengan model karpet yang klasik, kursi yang klasik, jam yang klasik, dan wallpaper yang juga klasik. Lalu kita masuk ke ruangan tamu. Kita masuk ke ruang keluarga kita. Nah, begitu masuk ke ruangan ini, maka kelihatan sekali suasana kekeluargaannya yang sangat akrab, hangat, dan juga sangat didominasi oleh warna-warna coklat. Sebenarnya ini sangat-sangat sederhana, tapi kenapa saya menaruhnya persis pas pada saat pintu masuk? Karena ini semua yang ada di sini adalah punya cerita. Karena ini dari almarhumah mama saya. Jadi saya merasa bahwa se-appreciate saya terhadap orang tua, maka saya menginginkan ini diletakkan di pusat pada saat masuk ke ruang keluarga. Di sini adalah salah satu koleksi suami saya. Kebetulan suami saya suka bermain golf. Jadi mungkin karena beliau suka sekali, maka ada pajangan bermain golfnya ada di sini. Nah, itu bersandingan juga dengan koleksi saya punya pecah belah, di mana ini lemarinya juga sangat solid. Saya sangat menyukai lemari bermodel kayak klasik dan sedikit kuno ya. Sekarang kita ada di ruang keluarga. Biasanya seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau tamu datang duduk di ruang tamu ya mungkin cuma 5 atau 10 menit duduk di sana. Lalu kita ajak masuk ke ruang keluarga karena kita selalu menganggap bahwa siapapun yang datang adalah keluarga kita. Nah, di sini kalau pemirsa lihat, kursi yang saya duduk ini modelnya kalau orang bilang sih, kalau furniturnya bilang waktu itu kursi Cleopatra, katanya seperti itu. Ya, saya juga nggak ngerti ya, tapi maksudnya secara bentuk, maka kursi ini sangat cantik. Jadi modelnya seperti ini, sangat anggun. Lalu kalau pemirsa lihat, di sini juga saya kawinkan antara kursi Cleopatra ini dengan kursi kulit yang berwarna coklat. Nah, kursi kulit coklat ini biasanya memang sangat klasik dan saya rasa everybody knows this. Dan saya memang mengacak aduk ceritanya nih dengan kursi-kursi yang berbeda model dan berbeda motif. Di sini kalau pemirsa lihat, saya menaruh kaca cermin di sini juga untuk kelihatan lebih keluar, karena kalau pemirsa lihat ini model wallpapernya adalah The Wash. Nah, di sini ruang tamu yang ada karaoke-nya, ada proyektornya. Kadang-kadang kalau suami dan teman-temannya tuh nonton bola, atau kita juga suka nonton bareng di sini. Jadi dengan suasana yang sangat hangat, kekeluargaan, sambil makan popcorn, sambil makan makan makanan di sini ya, kumpul-kumpul sambil nonton. Jadi betul-betul suasananya tuh karib sekali di sini. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini ya.
Sekarang kita ada di ruang makan. Nah, ruang makan ini memang cukup lumayan untuk 8 orang. Nah, di sini suasananya juga tetap model klasik, tetapi juga tropical, bisa dilihat dari tipikal pantalonnya. Tetapi kita kawinkan dengan chandelier, jadi kelihatan sangat anggun. Model piring-piringnya juga sangat klasik, sangat berbunga-bunga, karena memang saya sangat suka dengan bunga. Nah, dari sini, dari sisi kanan, maka karena ini ada model tropical, rumahnya di sini kelihatan sekali saya mencampurkan tadi, walaupun ada chandelier, tapi juga batu alam di sini. Sehingga rumah ini kelihatan juga sangat-sangat alami. Tetapi kita taruh beberapa lemari, di mana lemari ini ya untuk diambillah makan-makanan misalnya, atau piring atau apapun yang dibutuhkan. Jadi walaupun stylenya adalah style European style, tetapi tetap saja stylenya adalah style tropical. Jadi betul-betul disinilah percampuran sebenarnya yang terlihat dari eclectic itu. Dari mulai tropicalnya, klasiknya, shabby chic-nya, dan batu alamnya. Begitu, Permisa. Kita lanjut lagi yuk. Viewers, di kediaman yang diwarnai dengan perpaduan konsep tropical, klasik, dan modern, juga terdapat nuansa Islamik yang ditandai dengan ornamen berbau Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, sekarang saya akan menunjukkan beberapa tempat di mana rumah ini sangatlah Islami yang memang kami aplikasikan. Karena apa? Karena kami sangat menghormati suasana-suasana yang berbau Islam, dan kami merasa nyaman dengan rumah Islami kami. Nah, seperti ini misalnya kami menaruh Al-Quran di sini. Jadi kadang-kadang orang kan kalau suka bosen nunggu ada majalah, tetapi juga kalau mau baca Al-Quran monggo, silahkan, di sini ada Al-Qurannya langsung juga. Oke pemirsa, sampai kita di tempat yang tempat di mana bernuansa Islami. Nah, di sebelah kiri saya di sini ada ornamen pintu Ka'bah, di mana ini ceritanya sangat dalam. Waktu itu saya beli pada saat kami naik haji berdua dengan suami, juga dengan mertua saya. Nah, setelah naik haji itu kan ada satu hari di mana kita bisa belanja untuk kebutuhan untuk ke Indonesia ya. Jadi saya sangat tertarik dengan pintu Ka'bah ini. Ini indah sekali maknanya. Jadi mengingatkan saya bahwa saya pernah ke sana. Saya pernah berdoa di sana. Ya, mudah-mudahan dengan saya punya seperti ini mengingatkan kita bahwa kita itu betul-betul sangat-sangat berusaha menjalani sebagai muslim atau muslimah yang baik. Demikian. Nah, kalau yang di bagian kanan ini saya dapatkan dari Turki, di mana ini adalah sulaman tangan, jadi handmade. Ini membutuhkan waktu sampai 6 bulan yang katanya yang membuat itu. Jadi saya terkesan dengan, sebenarnya tuh saya sangat terkesan dengan prosesnya, lebih ke arah prosesnya ya. Dan ini juga ada Ka'bah, dan ini juga salah satu dari Arab sana ya, dibelinya oleh suami saya. Jadi ya kita gabungkan saja demikian. Viewers, meninggalkan sisi Islamik dari rumah megah ini, kita dapat menilik pada salah satu ruang tidur yang dilengkapi dengan closet room dan kamar mandi serba marmer yang tak lepas dari chandelier. Nah pemirsa, sekarang kita akan masuk ke kamar anak saya. Nama anak saya Muhammad Halifa, kelas 1 SMP, umur 12 tahun. Dan kebetulan masih satu saja anak saya. Yuk kita masuk yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kamar anak saya ini memang nuansanya ungu
karena memang anak saya pencinta warna ungu, jadi semuanya hampir berwarna ungu, tapi walaupun seperti itu, tetap saja konsep eklektik ini dicampurkan di kamar anak saya. Kadang-kadang mereka kan juga suka main musik tuh, ada yang main gitar, ada yang main komputer, dan ini kelengkapan-kelengkapan tempat Khalifah belajar dengan bermacam-macam model style ininya nih, pajangan-pajangannya. Jadi anak saya itu kebetulan suka sekali dengan suasana yang kalau kita bilang ya, suasana seni gitu ya. Kamar ini juga ada walk-in closetnya dan langsung menuju ke toiletnya. Nah, ini kamar mandi Khalifah. Di sini Khalifah kadang-kadang dia suka berendam sambil nonton TV di situ atau suka langsung mandi shower. Nah, di sini memang sengaja kita bikinkan pakai alat air kangen ya. Kenapa? Karena kan katanya air kangen itu memberikan air kesehatan. Jadi mudah-mudahan anak saya jadi sehat kalau memakai alat alat untuk kalau dia bilang menjernihkan, memfilterkan air-air yang ada dari saluran air kita. Jadi kadang-kadang kan sambil ngaca, sambil bersisir, sambil nonton gitu ya. Jadi di suasana dibikin sedemikian rupa sangat nyaman untuk Khalifah itu sendiri. Walaupun tidak meninggalkan ciri khasnya dengan chandelier-nya. Pemilihan toilet ini juga kita tetap memakai yang namanya marmer. Marmer ini memang model marmer impor. Kenapa? Karena memang belahannya kan potongannya besar, itu sama seperti yang di luar. Jadi kita modelnya juga sangat sangat biasa, tidak terlalu sangat alam kalau saya bilangnya. Jadi tidak riuh, tidak berat kalau apalagi di kamar mandi. Oke pemirsa Home Sweet Home, mari kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Yuk! Menuju ruangan selanjutnya di lantai atas, di tengah tikungan anak tangga, menjadi sudut ruang yang sangat anggun dengan pajangan koleksi boneka Barbie yang lengkap dengan fashion dunia. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah lihat Barbie dengan fashionnya kan. Nah sekarang kita akan melihat fashionnya saya sendiri. Nah di sini adalah kalau saya bilang kamar butik saya. Jadi ini baju-baju saya satu kamar. Kebetulan jadi ini baju-baju saya dengan tipikal masing-masingnya. Jadi sudah disetkan misalnya kalau baju kerja yang mana, baju tidur yang mana, baju batik yang mana. Jadi saya memang bagi-bagi seperti itu. Nah ini adalah ruang butik. Jadi kadang-kadang saya sambil memilih baju sambil nonton berita gitu kan. Jadi relax gitu suasananya, nggak jadi milih terburu-buru sambil nonton berita, sambil memilih-milih baju, sambil mikir-mikir pekerjaan. Jadi ini kayak seperti ruang saya sendiri. Ini kalau saya bilang ini ruang me time gitu. Jadi ruang butik ini sendiri, walaupun semuanya sekitar ini adalah lemari-lemari, tetapi again saya sangat mencintai chandelier. Jadi chandeliernya tetap ada di sini, tetap dengan model feminin. Jadi kelihatan sekali bahwa justru pusatnya adalah chandelier ini. Begitu masuk orang udah lihat, oh ini chandelier dikelilingi oleh lemari-lemari baju saya. Kalau kasarnya kalau orang ruang bermeditasi, kalau saya ruangan untuk melihat-lihat baju saya karena saya sangat senang dengan fashion. Saya dulu ingin sekali kalau kita bilang punya cita-cita di bidang fashion seperti itu, tapi karena tidak terlaksana ya sudahlah bajunya aja lah, nggak usah jadi fashion designer. Begitu pemirsa. Viewers, lain ruang dalam, lain pula ruang di luar rumah. Untuk bangunan sebesar 800 meter ini, menyediakan 3 ruang bersantai yang terletak di lantai 2 dan 3.
Nah, sekarang kita memasuki ruang luar. Karena rumah ini modelnya ekletik, jadi juga seperti saya katakan juga macam-macam modelnya. Nah, kalau di sini persis jelas bahwa modelnya adalah tropical. Nah, ini adalah tempat duduk di kolam renang. Jadi kadang-kadang kan kita berenangnya kan di bawah nih, jadi panjang kolam renangnya 20 meter ke sana, dari sini ke sana. Suasananya juga sangat tropical, kelihatan dari bambu-bambu rotan ini ya, dan dimodelkan dengan warna-warna ceria karena memang kelihatan suasana hidup ya, seperti itu. Juga dengan model bunga yang kalau kita bilang shabby chic, dikawinkan dengan houndstooth dan leopard. You see? Jadi ini bermacam-macam, tapi kalau kita lihat bisa bertemu seperti itu kan, antara houndstooth dan leopard dan shabby chic juga tropical. Kita menggunakan sistem air panas. Jadi di sini kolam renangnya kolam renang air panas. Kenapa? Karena supaya kalau kita berenang pagi nggak kedinginan. As simple as that. Nah, sekarang pemirsa, setelah ruang luar kolam renang, maka kita akan menuju ke ruang atas, yaitu gazebo yang di lantai 3, juga teras butiknya saya di lantai 3 juga. Come on. Memberi sebutan teras butik, beranda ini berada di lantai atas, tak jauh dari ruang baju Miranda. Pemandangan kebun mini hidroponik kesayangannya jelas terlihat dari atas sini. Nah pemirsa, ini adalah teras di lantai 3 saya, di mana teras ini enak sekali kalau kita sore-sore duduk sambil ngopi, sambil baca koran, sambil melihat keluar sana. Dan saya juga sering duduk-duduk di sini untuk melihat tanaman-tanaman saya dari atas. Jadi saya sangat menikmati tanaman-tanaman, taman-taman saya, bunga-bunga saya dari atas sini, sembari relaxing dan melihat suasana di luar. Anginnya juga enak gitu kan, dan suasananya juga sangat terbuka sekali, jadi fresh air. Nah di sini di teras ini ada kayu, di mana ini adalah salah satu, kalau kita bilang ikonik rumah ini justru ya, karena kita kan memang kaya akan kayu ya. Maksudnya rumah ini kaya akan kayu, jadi ini adalah modelnya untuk kelihatan dari depan itu bahwa rumah ini model tropical. Pemirsa, ruang selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah ruang atas gazebo yang di lantai 3. Yuk, sama-sama kita ke sana. Pemirsa, sampai kita di ruang luar gazebo di lantai 3. Nah, di sini nih memang agak unik ya, kalau biasanya orang tuh kalau punya gazebo di bawah atau di taman bawah ya seperti itu. Kalau kita justru di atas. Kenapa di atas? Karena memang kita membutuhkan privacy, tapi kita juga tetap ingin suasana luar. Maka kita bangun gazebonya di lantai 3. Persis dari kamar kita menuju ke arah gazebo. Nah, biasanya di sini kita itu sambil makan, ngobrol, atau ngopi juga. Suasana, jadi kita tuh sangat mencintai suasana luar ya gitu ya. Nah, saya mempunyai panggilan unik kepada kucing-kucing saya. Jadi suaranya seperti itu. Jadi kalau saya panggil gitu, seperti biasanya kucing-kucing saya pada datang. Artinya mereka dipanggil maminya. Seperti itu. Di rumah ini ada 16 kucing pemirsa. Nah, itu masing-masing punya nama, punya hobi masing-masing. Look, mereka running-running, berjalan-jalan, berlari-lari, ngumpul semuanya. Sangat-sangat suasana akrabnya di sini. Nah, beginilah kehidupan saya dan keluarga saya di rumah saya yang sangat nyaman ini menurut saya. Terima kasih pemirsa. Ini kita bilang rumah apa, Pak? Rumah home sweet home ya. Jadi ini rumah yang sangat homey, rumah yang sangat hangat gitu ya. Jadi rumah ini waktu itu kita beli pada saat baru setengah jadi ya Pak ya. Baru setengah jadi, terus kita lewat di sini, kita senang sekali sama ininya ya Pak ya, posisinya ya waktu itu karena di hook.
Urusan apa? Simbol MR ya, Maya Reza seperti itu. Oke, kenapa ini tropical classic? Karena memang tropical, karena Indonesia itu kan memang iklimnya tropik ya. Gitu, itu udah jelas. Jadi karena tropical itu menunjukkan bahwa rumah ini kelihatannya simple. Jadi tidak sombong gitu ya rumahnya. Jadi tidak angkuh. Itu benar-benar tropical way. Nah, kenapa dia juga modern classic? Karena juga tropical apabila hanya sekedar tropical, maka rumah itu jadi kelihatannya kosong gitu. Sementara kami menginginkan suasana yang hangat, menginginkan suasana yang betul-betul orang merasa kalau masuk ke dalam itu ini loh apa sepertinya diterima, welcome gitu loh. Ayo. Kalau arsitek sama desain interiornya kayak taste-nya istri deh. Saya lebih menyerahkan semuanya ke istri saya. Biasanya kita tuh berdiskusi ya, walaupun memang mostly iya kita itu betul-betul kayak gimana ya. Kadang-kadang kalau dibilang kita nggak ngomong pun sebenarnya kita keinginannya sama. Misalnya seperti ini, pokoknya rumah kita tuh harus ada musola. Ah itu kita udah oke, oh Pak kita kan harus ada musola. Oh iya benar itu. Jadi kita diskusikan bareng. Hijau-hijaunya, ada tamannya, ada kolam ikannya. Jadi benar-benar rumah yang walaupun ini di tengah kota tapi juga sangat-sangat sangat-sangat homey ya. Kita ini dua-duanya kebetulan sangat agamais juga gitu ya, walaupun masih belajar gitu ya. Tapi semua unsur-unsur kaidah Islam itu kita coba kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Well viewers, demikianlah Home Sweet Home edisi spesial Lebaran. Kehidupan yang modern tidaklah berarti kita melupakan kecintaan kita juga terhadap Sang Pencipta. Hiasan dan ornamen berbau Islamik juga tak kalah cantik dan menarik dari ornamen rumah yang berbau modern. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.